Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di general reading. Kali ini temanya tentang siapa jodohmu dan bagaimana ketemunya. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, untuk fun-fun. Jadi kalau kalian mau dibuatkan secara pick a card, pick a card itu menggunakan intuisi, jadi lebih banyak maknanya untuk dirimu. Kamu tinggal bilang aja kalau banyak yang minta aku buatin segera. Jadi ini adalah collective reading diperuntukkan banyak orang. Energi bisa rasakan, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi aku percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi di sini pasti ada pesan untuk diri kamu. Harus bijak dalam menelaah informasi yang diberikan. Kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu secara metafora, jadi harus diproses ya. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya gimana caranya, sebutkan pertanyaan dalam hati, fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan dalam hati, terus sambil tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, hembuskan. Oke. Jadi aku bakalan lihat langsung siapanya jodohmu. Kita update energi jodohnya seperti apa. Saat ini energi dia kayak gimana. The one for them. Oke, di sini ada courage. Kamu kemungkinan berhubungan sama sosok orang yang berani. Dia punya confidence yang luar biasa besar. Orangnya juga cukup fokus. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius di sini. Dia juga sosok orang yang pemberani. Dia suka tantangan. Dia suka melakukan tindakan atau hal-hal yang kadang-kadang nggak pakai planning gitu. Jadi gercep orangnya. Terus dia juga sosok orang yang semangat banget, punya rasa semangat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dia cukup rajin. Terus kalau aku lihat dari energi fokus sendiri, terutama di karir ya, dia orang yang cukup bisa dibilang kayak workaholic. kerja terus. Kadang-kadang dia tuh sulit buat santai, walaupun dia kayak liburan pun ada sesuatu hal yang dilakukan lah gitu. Jadi staminanya cukup kuat ya. Jadi aku bakalan lihat dulu, kita bakalan validasi dulu si energi jodoh. The Sprite Guide, Angelic Power, Like Nothing Else, the one for the people who watch this video. Siapa jodohnya? Siapa jodohmu? Kamu bisa berhubungan sama Capricorn. Dia tuh sosok orang yang workaholic, obsesif, terus juga ada sisi posesifnya dia. Dia juga kalau misalnya dilihat dari physically ya, sorry, kalau dilihat dari fisik dia tuh terlihat seksi, sangat sensual, menawan. Terus kalau dari energi The Devil sendiri, dia pintar menggoda. Dia pintar untuk flirting. Terus kalau aku lihat energi The Devil itu penuh dengan semangat kayak api membara. Jadi there's a lot of passion yang dia keluarkan di energinya dia. Jadi mau itu ngomong soal percintaan, pekerjaan, keluarga, dia itu ada numbuhin passion, numbuhin gairah, semangat gitu loh. Jadi contoh di acara keluarga dia bakalan semangat untuk involve, di pekerjaan dia bakalan semangat untuk bekerja, tapi kadang-kadang dia terlalu banyak untuk bekerja dan terlalu ambisius sampai kadang-kadang lupa sama sekitarannya. Siapa jodohmu? Eight of Coins,
Finansialnya sangat stabil ya, secara finansial dia oke, stabil. Terus dari Ace of Coins sendiri itu nunjukin sosok orang yang tadi aku bilang pekerja keras, fokus banget sama karirnya, fokus banget sama pekerjaannya, energinya pun waktu kamu ketemu dia tuh memang lagi fokus banget sama karirnya dia. Terus kalau aku lihat di sini dia orang yang um, bisa dibilang cintanya sama pekerjaan. Jadi saat momen ketemu sama kamu tuh kayak kamu ngerasa kok aku di nomor 2 kan, nomor pertama pekerjaan gitu. Jadi gini, ada momen dimana kalau aku lihat ada dia nggak balas chat atau dia tuh lama balas chat karena memang dia bekerja gitu. Cuman kalau saran aku, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bukan hal-hal yang cukup besar ya dalam konsep masalah gitu loh. It's not really a problem karena yang penting dia tuh ada buat dirimu. Jadi untuk hal-hal yang kayak dia ngechat atau dia nanya kamu udah makan apa belum, dia bukan tipe orang kayak gitu. Dia lebih fokus sama hal yang lebih penting di kehidupan, which is ini ngomongin soal masa depan, ngomongin soal membangun hubungan, membangun sebuah kayak persatuan lah dengan seseorang. Jadi kalau untuk hal-hal yang dia anggap receh, dia tidak terlalu minat untuk itu gitu. Walaupun komunikasi harus, tapi dia tahu aku mampunya jam segini nih gitu. Terus kalau aku lihat di sini dari Eight of Coins sendiri, dia orang cukup cerdas. Nah, bisa dari akademik. Jadi memang dari keluarganya dituntut untuk memiliki akademik yang bagus. Jadi akademiknya itu sangat membantu di pekerjaannya dia. Kita lihat ya. Siapa orangnya? Ada the Knave of Cups. Orangnya juga romantis. There's a lover person. Jadi dia orang yang romantis. Dia juga orang yang punya usaha untuk menumbuhkan suasana romantis. Jadi contoh misalnya kamu sama dia makan nih, nggak cuma makan aja, tapi ada satu hal-hal kecil yang bikin suasana lebih romantis lagi. Dari Seven of Wands, dia orangnya itu berpendirian sangat kuat, bakalan kelihatan kayak keras kepala. Dia juga seseorang yang bisa dibilang setia. Dan gini loh, jadi saat dia memilih seseorang, contoh dia memilih kamu, dia pun usaha maintaining agar cintanya atau misalnya energi passionnya dan gairahnya tuh dari awal sampai ke belakang-belakang tetap sama dan bahkan lebih banyak. Jadi dia bukan tipe orang yang suka love bombing. Love bombing itu biasanya kayak ngasih cinta yang banyak di awal-awal. Kamu pernah gak sih di PDKT-in sama seseorang, awalnya dia tuh semangat banget, awalnya dia yang ngejar-ngejar, dia yang kepo gitu, tapi lama-lama entar turun drastis. Tapi dia tipenya enggak, dari awal sampai perjalanannya hubungan ke depan, itu bakalan tetap sama. Jadi rasa apa ya, bisa dibilang orangnya nggak berubah gitu. Apa yang dia curahkan juga tetap gitu. Dan dia adalah tipe orang yang mau usaha untuk itu. Jadi kamu bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer, sama energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius, atau Earth sign Virgo, Capricorn, Taurus. Financially sangat stabil. Dia juga orang yang ada kemelekatan di finansial atau ada kemelekatan di materi. Jadi kalau dari lihat fisiknya, dia akan menunjukkan kesuksesannya dari style-stylenya dia, dari barang-barang yang dia pakai, dari pakaian, dari kendaraan dan hal-hal materi lainnya gitu. Dia bakalan nunjukin itu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. There's great guide angel from like I think show me more about who's this person, the one for this video. Seven of Coins, the Knight of Coins. Kesetiaan dia bakal ditunjukin banget dari usahanya dia mempertahankan hubungan. Dia juga seseorang yang memang ada perbedaan. Kalau dari sini kalau aku lihat, perbedaan bisa perbedaan pekerjaan atau perbedaan latar belakang pendidikan, ada juga perbedaan adat istiadat. Cuman kalian berdua orang yang mau usaha,
untuk bisa membangun hubungan. Jadi kalau aku lihat di sini kalian adalah tipe orang yang nantinya akan belajar untuk tidak terlalu terfokus sama suatu masalah yang masalah-masalah receh atau masalah-masalah kecil. Jadi contoh berantem ya udah selesai gitu. Jadi ada momen berantem, ada momen yang namanya hidup ya, ada cinta, kadang-kadang juga ada sedikit-sedikit kesel gitu. Cuman ini nggak berlalu dengan lama, cepet gitu. Kayak misalnya kayak kertas dibakar sama api kan nggak lama ya, cepat gitu. Dan kalian berdua orang-orang yang bisa meluangkan atau mencurahkan perasaannya masing-masing. Kalau misalnya ada momen kesel dikeluarin semua habis itu dan ya udah berlalu gitu. Dan itu tidak akhirnya sehat untuk hubungannya karena tidak ada emosi-emosi yang tertahan gitu, tidak ada mendendam sesuatu atau memendam sesuatu. Dari energi The Knight of Coins sendiri, dia adalah sosok orang yang cukup lelet dalam menentukan, aduh oke, kayaknya aku mau nikah deh, oke kayaknya aku mau udah deh, aku mau berdua nih sekarang gitu. mau memiliki pasangan. Dia cukup lama untuk itu karena dia menikmati apa yang dia punya saat ini. Dia menikmati keadaan. Cuman yang aku lihat saat dia datang ke dalam hidup kamu, dia udah sukses secara karir sama secara finansial. Jadi sudah punya aset, sudah punya kenyamanan kehidupan lah gitu, kehidupan duniawi. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan cek dari Lenormand ini untuk siapanya dan kira-kira kapan ketemu, bagaimana ketemunya. This person one for the watch this video. Aku dari tadi tuh denger lagu Hopelessly Devoted to You. Itu lagunya siapa ya? Adalah coba kamu Google atau di YouTube, judulnya Hopelessly Devoted to You. Jadi itu yang dari tadi aku denger loh di kepala. Jadi mungkin di situ ada pesan-pesan khusus untuk dirimu. Ada Fox. Oke, di sini ada The Tower. Lalu di sini ada The Tree. Orangnya rajin olahraga, menjaga stamina sekali. Dia rajin buat minum vitamin, suplemen. Terus kalau aku lihat dia memang maintaining kesehatan banget. Dia mikirin soal kesehatan banget. Terus dia adalah sosok orang yang dari keluarganya ya, kalau aku lihat sangat diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Jadi kalau aku lihat di sini banyak orang-orang yang tidak sependapat mungkin sama keluarganya atau sama dia. Jadi banyak orang yang envy, banyak orang yang kepo sama keluarganya dia, sama dirinya dia, dan dia itu membuat seperti akhirnya membuat perlindungan secara natural atau secara defensif, secara tanpa dia sadari gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia punya, ini aku tidak baca kesehatan, tapi yang tadi aku bilang dia mikirin banget soal kesehatan karena dia tahu dari keluarganya dia itu ada riwayat kesehatan yang kayak memang keturunan gitu. So aku bakalan lihat lagi, who is this person? Beberapa dari kalian ada yang ketemu orang ini saat momen kalian healing atau momen kalian menyembuhkan diri, menjauh dari orang-orang yang toksik, menjauh dari keadaan yang toksik. Jadi saat kamu istilahnya gini, kamu memfilter, kamu menyaring nih gitu. Akhirnya kamu menarik diri untuk mencari tempat yang lebih tenang atau mencari tempat yang lebih sehat untuk diri kamu, dan akhirnya kamu bertemu sama dia. Bagaimana ketemunya. Terus di sini ada wine, cheerfulness and gaiety. Okay. Dia orang yang pertama klasik. Dia punya pemahaman kalau dia tidak perlu banyak melakukan tindakan yang istilahnya arogan untuk dilihat atau disegani sama orang-orang.
Jadi tindakan-tindakan yang dia lakukan is very graceful. Jadi tutur bicaranya, cara dia bertindak kalau ada masalah itu bakalan kelihatan dia tuh kayak punya kelas. Terus dari sini aku ngelihatnya dia punya banyak hal untuk disyukuri dalam kehidupan. Orangnya juga pembawa keceriaan untuk dirimu. Jadi walaupun dia punya kalau di lingkungan pertemanan ya, dia tuh orang yang disegani, tapi untuk di percintaan dia bakalan kelihatan beda banget. Jadi orang yang tadinya mungkin tidak kelihatan punya sense of humor atau tidak punya kelihatan kayak punya bakat untuk membuat kamu tertawa, tapi dia bisa mampu gitu untuk buat kamu tertawa gitu. Terus kalau aku lihat di sini, bentar ya, kita bakalan rapihkan dulu. Aku bakalan lihat bagaimana ketemunya. How you meet this person. The Devil. Ini saat ada pertama ada kayak tower moment dalam kehidupan kamu. Jadi ada spiritual awakening, ada keadaan dimana ya naik level soal kehidupan yang tadi aku bilang, ada sebuah dinamika dalam kehidupanmu yang mengharuskan diri kamu agak untuk menarik diri dan bercermin momen tersebut. Terus kalau aku lihat energi dari The Devil sendiri, itu keadaannya kan ini kayak naik tangga ya. Jadi balik lagi soal level kehidupan itu kamu sedikit menaikkan gitu. Contoh dari pekerjaan, dari pengetahuan, istilahnya kita memperbaiki diri sendiri atau upgrade diri kita sendiri. Jadi saat momen kamu upgrade itu ada sebuah jalan untuk bertemu. Di sini ada Ten of Pentacle. Ini ngomongin soal financial situation atau situasi finansial kamu yang sangat membaik. Jadi kamu tidak pusingin soal finansial. Kalau kamu nanya saat seperti apa atau bagaimana ketemu jodoh, kamu fokus dulu sama karir sampai di momen dimana kamu ngerasa puas atau ngerasa damai sama kepunyaan dirimu di karir. Di situ kamu akan bertemu. Terus kalau aku lihat dari energi Ten of Pentacle itu juga ngomongin soal security, rasa aman gitu. Kayak kamu berada di rumah, di mana-mana kamu rasa aman. Jadi momennya saat seperti itu. Terus di sini ada temperance yang tadi aku bilang, ada momen healing. Kamu akan ketemu dia di fase healing atau fase penyembuhan. Ada beberapa dari kalian yang mungkin terjebak sama situasi atau sama orang yang tidak baik untuk dirimu sebenarnya. Terjebak tuh karena ya sayang gitu. Kalau dilepas sayang karena udah lama gitu, atau misalnya dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat untuk diri kamu lepasin itu, kamu berusaha untuk mengembalikan balance hidup kamu, mengembalikan keseimbangan hidup kamu, akhirnya melakukan sebuah penyembuhan. Di situ momennya akan ketemu. Dari energi temperance sendiri, ada beberapa dari kalian juga melakukan sebuah perjalanan. Ada yang pergi ke ya, kayak liburan gitu loh, kayak mencari sebuah tempat yang tenang, damai. Terus kalau aku lihat di sini, contoh ada yang pergi ke sebuah pulau untuk healing gitu. Yes, it's kalau kedengeran klise, tapi keadaan momennya seperti itu. Jadi benar-benar fasenya tuh lagi nggak kerja atau nggak lagi di momen hiruk pikuknya ke dunia ya. Jadi benar-benar kayak menarik diri untuk mencari kedamaian. Terus ada perjalanan yang dilakukan. Coba kapan bagaimana kamu ketemu jodoh? Nih, Five of Cup meninggalkan sesuatu yang memang bukan lagi untuk diri kamu. Five of Cups itu perubahan emosi, perubahan perasaan, dan Nine of Pentacle. Kamu momennya saat menikmati hasil jerih payahmu. You enjoying the moment. Jadi bagaimana kamu ketemu jodoh? Dari sekarang berusaha untuk menikmati apa yang diberikan ke kamu, mau itu kebahagiaan, mau itu naik turun, mau itu asam manis kehidupan, semuanya dinikmati. Dari energi The Nine of Pentacles sendiri,
dia jatuh cinta sama kamu, atau dia um, apa ya, punya keinginan untuk dekat sama kamu saat kamu menikmati keadaan. Ada beberapa kalian yang mungkin punya hobi atau belum punya hobi, cari hobi baru. Terus kalau aku lihat di sini, jalanin hobi kamu gitu. Ada hal di dunia ini bukan pekerjaan loh gitu. Ada hal-hal di dunia yang kita lakukan bukan hanya untuk bekerja untuk cari uang, tapi untuk ngerasa senang, ngerasa bahagia gitu. Jadi lakukan hobi kamu, apa yang dari dulu kamu pengen lakuin, lakuin. So aku bakal lihat lagi dari sini. Bagaimana kamu ketemu jodoh? Gengges ya itu. Ada art, yang tadi aku bilang ada hobi, ada yang mungkin hobinya untuk melukis atau melakukan hal-hal yang berbau kesenian, art. Coba jalanin. Dan di sini ada beberapa dari kalian yang saat bener-bener di fase tenang ketemunya. Jadi kalau dari art sendiri, kalau kamu ngeliat lukisan kan kamu berhenti ngeliat lukisan, kamu mengobservasi. Jadi kalau aku mengartikannya sebagai momen kita observasi, kedamaian ada dalam hati, jadi damai. Terus kamu melihat dunia ini tuh, oke, dunia aku dinamikanya gini loh, naik turunnya kayak gini gitu, tapi tidak terpengaruh dengan energi-energi yang biasanya tuh kamu bisa cemas dengan energi tersebut gitu. Jadi kalau aku lihat di sini momennya memang saat benar-benar tenang, damai, seimbang. Terus kalau aku lihat dari energi art sendiri, ya tadi aku bilang ada hobi atau ada hal-hal yang kamu bikin bikin kamu suka lah dalam kehidupan. Don't do it for money. Jangan lakuin itu for money, buat uang, or for fame. Lakuin itu karena kamu happy ngelakuin. Di sini ada stranger, jadi pertemuan dengan sosok orang yang gak kamu kenal. Dan di sini ada pertemuan yang terjadi dengan tiba-tiba, terjadi dengan tidak diduga, tanpa ada planning sama sekali. Ada momen pembersihan diri di sini. Kalau kamu lihat secara detail, kakinya dibersihin. Jadi ada momen dimana kita juga harus membersihkan diri. Bisa dengan cara detox, bisa dengan niat untuk membersihkan diri. Di sini ada obedience. Ini kalau secara gamblang ya, secara simple, ini kayak kamu menjalani hidup lurus-lurus saja. Sudah tidak mau drama, sudah kayak melepaskan diri dari drama-drama. Love, ini yang tumbuh adalah cinta dengan tulus. Jadi kalau ke depan kamu akan merasakan dicintai banget, jadi disayangin banget. Ini kalau konsep sayangnya simple, sayang gitu. Jadi saat dia ngomong aku sayang kamu, kamu percaya akan hal itu dan kamu merasakan, oke, ini sayang nih kayak gini. See the food. Oke. Pertama, kamu sama dia bakalan banyak festival. Kamu sama dia bakalan banyak perayaan. Jadi dia bakalan sering ngajak kamu keluar, atau kamu bakalan sering dibawa untuk menghadiri pesta-pesta, menghadiri jamuan-jamuan. Terus kalau aku lihat di sini dia juga suka, orangnya tuh suka makan di luar gitu. Dia suka makan, eksplorasi makan makanan lah gitu. Dan ini adalah momen dimana dia nunjukin kalau misalnya dia bisa numbuhin romance loh gitu. Jadi yang tadi aku bilang di awal, kamu nih makan sama dia nggak cuma makan aja, tapi ada momen-momen dimana sisi romantisnya dia tuh keluar. Dan itu juga caranya dirimu untuk bisa menaklukkan dirinya. Jadi dengan makanan, dengan cinta kasih yang diberikan. Jadi kayak kamu, sesimpel kayak kamu bikin makanan yang simple untuk dia, itu bisa bikin dia ngerasa dicintai. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation.
Ten of Pentacle ada kekayaan, jadi nanti akan hidup dengan kaya dan makmur. Amin. Jadi dari Ten of Pentacle itu ada rasa security, yang tadi aku bilang ada rasa aman, ada judgment. Di sini kamu akan bertemu dia di momen yang tepat, di waktu yang tepat. Karena kalau judgment itu yang ngomongin soal karma. Orang-orang kenapa sih takut sama karma? Kayak kita hidup dengan karma loh. Kita hidup di dunia ini karena sesuatu hal yang kita lakukan di kehidupan kemarin. Jadi apapun yang kamu terima, mau itu baik dan buruk, itu jatuhnya juga karma. Ada karma baik, ada karma buruk. Nah, judgment itu konsepnya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan di kehidupan yang kemarin atau hari-hari kemarin, bahkan di kehidupan sebelumnya, itu sama dengan yang sekarang. Jadi ini adalah buah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, kerjakanlah dari sekarang sesuatu yang memang bisa memberikan dampak yang kamu pengen gitu. Contoh, kamu mau cinta, sebarin cinta. Kamu mau sesuatu yang tulus, ya berarti harus melakukan segala sesuatu dengan tulus gitu. Six of Swords, ada movement. Ini adalah validasi kamu ketemu dia saat momen lagi healing atau lagi di fase moving on, di fase dimana aku meninggalkan sesuatu yang lalu untuk menerima sesuatu yang baru. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan personal reading, tinggal ngomong aja. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan ini secara pick a card, silahkan di komen di bawah. Kalau banyak komennya, aku bakalan buat. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!